Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para bapak ibu jamaah sholat maghrib yang insya Allah dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, monggo sareng-sareng kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki, karunia, kenikmatan, kesehatan, karena sehat adalah rezeki yang paling tinggi, sedangkan harta niku nggih rezeki yang paling rendah. Belum lama hamba Allah ini diuji dengan sakit, badan demam panas, tangan kaki pegel, mulut ini pahit, tenggorokan buat nelan rasanya sakit. Ponate dereng, Mbak. Niku rasane nggih napa niku ken leren riyin mungkin Pak nggih. Soale nak panjenengan nggih diberikan ujian ngoten niku. Pertama, kita harus mengingat nikmat sehat saking Allah niku sudah banyak diberikan kepada kita. Buktinya kita sampai sekarang masih bisa istiqomah tindak teng masjid. Nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terkadang diuji sakit 1 hari 2 hari kita sudah mengeluh. Padahal ada yang lebih lama ketika sakit. Inggih punika Nabiullah Ayub alaihissalam. Nyuwun sewu pangapunten, Nabi Ayub sakit niku ngantos ditinggal garwanipun, kemudian anak, kemudian nggih sawah ladang sudah habis, harta habis nggih. Niku ujiane kathah sanget Pak niku. Mungkin nak manungsa kaya awake dhewe pun walah wedine nak malah bunuh diri nih, tapi mboten lah iki nggih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Lah niku manusia pilihan. Tapi nggih kula malah teringat ayat Allah penghibur kita, Pak. Kaping pisan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih. Jadi ujian niki nggih sesuai kemampuan hambanya. Maka kita kudu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kalih, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Dan itu disebutkan Allah 2 kali. Dan ini
ketika kita memahami nggih Masya Allah, keyakinan kita kepada Allah kudune bertambah. Maka sakderenge kula ngajar perkara adab selanjutnya, nggih matur suwun kepada ingkang ngupload. Saya kadang nggih tangklet kajian rutin bulanan perkara adab niki mungkin nggih enten sekawan atau 5 masjid niki Pak. Nggih lumayan nggih. Niki nak kula mboten enten catatan kan mboten ngertos tekan pundi materinipun nggih. Terakhir alhamdulillah panjenengan sami sampun sinau bareng-bareng niku perkara keutamaan tiang-tiang ingkang nggadahi akhlak dan adab ingkang sae. Jadi keutamaan orang-orang yang memiliki adab dan akhlak atau keutamaan berakhlak dan beradab. Alhamdulillah dinten iki nggih malam ini insyaallah kita akan membahas adab yang pertama nggih. Kula niki nak bahas adab yang pertama niki sakderenge pangapunten Pak. Adab pertama jenengan sampun ngertos nggih Bapak Ibu nggih. Adab kepada siapa Bu? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngajar adab dan akhlak niki nggih kudu jujur. Niki perkara ingkang nak diwaca nggih saged gitu, dipahami insya Allah saged, neng dilakoni pripun Pak? Dilakoni nggih mugi-mugi saged. Neng kudu jujur, mboten kabeh niki kula saged istiqomah. Mula saderenge ngajar niki paling ora niki ustate sing nyampeke pun istighfar ping 100 niki. Maksudnya kula nggih wedi niki Pak. Nggih, maksudnya nggih Masya Allah, ya kudu jujur ya. Jadi Ustadz nggih kudu jujur. Sing bener nggih kudu disampaikan. Meskipun memang kadang kita sendiri masih berat dan istiqomah harus bisa melakukannya. Nggih. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Adab kepada Allah niki sampun kula ringkes ada 6. Nggih. Niki 2 nggih. Mugi-mugi nggih setunggal pertemuan nggih rampung niki insyaallah nggih. Pertama, adab kepada Allah nggih punika bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, baik lewat lisan. Lisan niku dengan cara napa Pak? Memuji, menyanjung. Jadi bersyukurnya kita pertama kepada Allah itu dengan cara lisan. Nah, lisan niki dengan cara memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bahkan enten riyen kalimat atau kata-kata viral niku malah ini bukan pujian atau sanjungan, tapi anak-anak muda sudah terlanjur terbawa Pak. Maaf nggih. Pernah dengar kata apa Mas? Anjay gitu Mas ya. Pernah dengar Mas? Itu. Jadi kesandung malah mboten innalillahi malah ngoten niku nggih. Ya. Kudune kan ada kalimat sanjungan, pujian, diberikan rezeki alhamdulillah. Melihat yang indah-indah apa Pak? Masya Allah, subhanallah. Nggih. Diberikan musibah napa Pak? Innalillahi kan begitu. Jadi biasakan anak-anak kita di rumah atau kita sendiri di rumah itu sering mengucapkan kalimat thayyibah. Nggih. Kalimat ingkang sae, yang bagus-bagus, yang ketika diucapkan insya Allah pangapunten Bapak Ibu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurnya kita kepada Allah dengan mensyukuri nikmat Allah niku dengan cara memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lisan kita tadi maupun dengan anggota badan
Inggih punika dengan cara menundukkan diri, yaitu menundukkan diri kita untuk selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat kepada perintahnya dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur kita kepada Allah ketika diberikan nikmat lisan mengucapkan alhamdulillah, ketika anggota badan bersyukur kepada Allah. Pangapunten enten pengajian, anggota badan kita bergerak berangkat ke masjid, yang mana mungkin pangapunten enten jamaah pengajian teng mriki mungkin sholatnya jamaah di masjid atau musola lain, nanti pas pengajian dugi teng mriki nggih enten. Soalnya kula ngisi teng musola di daerah Derasan Al Mukmin niku nggih, pas sholat maghrib niku namung sekedhik Pak. Mengke bibar sholat maghrib niki pada datang ke masjid ini, alhamdulillah. Nah nanti ketika sholat isya kembali lagi Pak. Ada yang kembali lagi sholat isya di musola kampungnya, ada yang tetap sholat isya di masjid atau musola tempat kajian. Ya. Saya itu punya satu kesimpulan Pak. Memang orang itu kalau pengen melakukan niat baik itu mesti ada Pak. Tapi kebaikan itu butuh yang namanya paksaan. Saya ulangi nggih. Kebaikan itu butuh yang namanya paksaan. Jenengan tesih kelingan mboten Pak? Engkang ngresiki napa nggih toilet atau kamar mandi WC masjid niku yang diberikan undangan haji gratis oleh kerajaan Saudi. Engkang videone viral niku nggih Pak nggih. Lah niku yang namanya niat baik, lihat masjid, kamar mandi, tempat wudunya seperti itu, sakjane ati pengen ngresiki, sakjane nggih. Nggih Mas nggih. Tapi gandeng kok awak kok kadang abot, berarti memang butuh yang namanya paksaan. Bahkan dari video kisahnya Ustadz Lukmanul Hakim itu, beliau berkisah ketika di Pondok Gontor, nggih, ibunya itu kan pernah saya sampaikan nggih, itu membersihkan toilet tempat wali santri kadang pas jenguk dan lain sebagainya. Setelah membersihkan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, lewat wasilah amal soleh membersihkan kamar mandi dan toilet pondok pesantren ini, jadikanlah anakku yang mondok di sini kelak bermanfaat jadi orang besar buat umat. Gitu. Berarti memang Pak, anak yang soleh berawal dari orang tua yang soleh. Anak yang baik berawal dari orang tua yang baik Pak. Ini sudah insya Allah menjadi sesuatu yang bisa kita usahakan bersama. Kalau pengen anak kita baik, ya kita contohkan yang baik. Karena anak itu butuh yang namanya keteladanan. Karena keteladanan itu sesuatu yang tidak terucap tetapi terajarkan. Niku jenenge keteladanan. Mboten sah jenengan ngengken-ngengken anak. Anak ningali bapake resik-resik kamar mandi niku, napa resik-resik toilet, napa resik-resik daleme panjenengan kiambak-kiambak. Itu anak sudah tahu, ini kebiasaan bapak saya, ini kebiasaan ibu saya. Masya Allah. Jadi anak akan nirukan. Gitu. Maaf, ketika di kelas santri lihat ustadz nyapu, santri kalau peka kira-kira gimana Mas? Maaf Mas, sapunya kira-kira jenengan ambil atau biarkan ustadznya nyapu Mas? Ini saya tanya santri Pak, maaf ini santri Mas. Pernah Mas ustadznya nyapu jenengan hanya melihat saja Mas?
Waduh ini, masya Allah. Aduh. Saya itu kadang menguji kepekaan santri Pak gitu. Jadi Ustadz maaf saya saja itu kan. Harusnya begitu. Kalau saya dulu lihat guru saya nyapu itu, kiai saya nyapu atau ustadz nyapu itu pekewo Pak. Waduh kipi, ustadznya malah saya nyapu lah nih kan. Akhirnya kita yang bersih-bersih atau lihat orang tua kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Ini kita bicara poin yang pertama nggih, bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah nggih. Baik dengan lesan ya, lesan tadi menyanjung Allah dan napa? Memuji Allah. Kemudian anggota badan kita apa Pak tadi? Melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, anggota badan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Ya sholat, ya kemudian ya kita sedekah, kemudian kita tadi berzikir ya dengan lisan kita, baca Al-Quran. Ini salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalil yang pertama di dalam surah An-Nahl ayatipun 53 nggih. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian maka itu semuanya berasal dari Allah. Ya. Saya sudah menyampaikan Bapak Ibu pangapunten, rezeki atau nikmat itu tidak selalu berupa harta. Luas. Ya, luas sekali. Ya, tidak selalu berupa harta. Sehat, anak yang soleh, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua di dalam surah An-Nahl ayatipun ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa menghitungnya Pak. Terlalu banyak nikmat Allah itu Bapak Ibu nggih. Bahkan ada di dalam Al-Quran itu sedikit sekali apa Pak? Manusia yang bersyukur. Ya, karena Allah itu sudah kasih kita banyak nikmat. Nggih. Pangapunten jangan sampai kaya Bani Israel niku. Wah, sudah dikasih kenikmatan sama Allah loh, ya. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni fadhaltukum alal alamin. Wah, Masya Allah itu diberikan Allah banyak nikmat. Bahkan maaf pangapunten Pak, makanan dan minuman dari langit loh Pak itu, Masya Allah. Makanan dan minuman dari langit itu. Minta Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diturunkan manna wasalwa. Ya, manna wasalwa. Masya Allah. Niku nak diturunkan teng mriki napa mboten rebutan niku Masya Allah niki. Nggih Pak nggih. Niki diturunkan Allah dari langit langsung niku, ya. Ngeyel Bani Israil niku memang. Maka sampai sekarang ya mereka cerdas ning cerdase ngeyel. Nggih percuma nggih. Cerdas ning sombong, gitu. Ya mirip kayak iblis nggih Pak nggih. Iblis kan ngoten niku, ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya sombong dan takabur, nggih. Adab nomor kali. Ya, adab nomor kali. Setiap muslim ya melihat dan meyakini dengan pengetahuannya bahwa Allah selalu mengetahui dan memperhatikan seluruh kondisinya sehingga hatinya senantiasa takut kepada Allah. Jadi adab yang nomor kali jenengan kudu mangertos bahwa Allah Ta'ala niku maha mengetahui, ya, melihat, mengerti kondisi panjenengan. Bahkan dari hati kita, ya, itu Allah tahu. Sehingga kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Sehingga kita malu kepada Allah
apabila kita melakukan apa Pak? Maksiat. Nah, saya teringat perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri nggih. Niku, aku tahu Allah selalu melihatku. Makanya aku malu bila Allah mendapatiku melakukan maksiat. Nggih. Jadi adab yang kedua, kita meyakini ya, melihat pengetahuannya bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui, memperhatikan seluruh kondisi kita, sehingga hatinya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa al-khauf kepada Allah, meskipun dalam keadaan sendiri loh Bapak Ibu, berat loh, maaf pangapunten, ujian anak muda sekarang itu lebih berat karena segalanya saged diakses melalui HP. Kalau dulu mungkin kita menjaga itu lebih mudah ketimbang sekarang ya, karena apa? Zaman belum secanggih ini. Tapi sekarang semuanya bisa diakses dengan HP. Kalau dulu kita pengen keluar Pak, pengen dolan ketemu kalih kancane, niku pun seneng. Sakniki anak ra entuk dolan dikancingi teng kamar, cekli HP, internet nyala, kira-kira pripun Pak? Seneng le. Sing penting enek HP ini kan gitu. Sakniki pun saged video call, gitu. Delok video, delok YouTube, delok internet, nggih. Ningali napa mawon sing niku pengen, nggih. Bahkan VPN niku yang diblokir bisa dibuka. Jadi mengakses segala situs-situs yang maksiat itu bisa dia akses gitu. Ini lebih ngeri lagi Pak. Akhirnya apa? Perzinaan merajalela. Pacaran sudah menjadi hal biasa. Hilang nih Pak. Adab yang kedua hilang. Ya. Rasa takut kepada Allah. Adab yang kedua diantaranya Allah itu maha mengetahui kondisi kita. Ya, kita itu tahu bahwa Allah maha mengetahui kondisi kita, kemudian kita ada rasa takut. Nah ini adabnya ini harus kita jaga. Nah kalau anak manusia itu punya rasa takut kepada Allah, mau melakukan maksiat itu sudah mundur dulu. Ya. Bahkan pangapunten Pak, enten nasihat dari Ustadz Hadi Hidayat itu, saya pernah dengar kisahnya beliau ketika menyampaikan tausiah. Kalau Anda mau maksiat, nggih, pangapunten nggih, kalau Anda mau maksiat, seketika itu juga Anda ingat mati. Nggih. Maka insya Allah Anda akan berhenti maksiat. Jadi ingat mati Pak, bahwa jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal orang mengenal kita itu orang soleh, orang baik. Pangapunten Bapak Ibu, astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak ada yang menjamin sekarang ini kita mati dalam keadaan husnul khotimah Pak. Bahkan Bal'am bin Baurah yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu terkenal soleh, doanya mustajab, minta kepada Allah turun hujan, langsung turun Pak, langsung dijabah sama Allah, tapi matinya su'ul khotimah. Matinya apa? Su'ul khotimah, karena mendoakan keburukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian dibujuk rayu oleh istrinya. Ya. Padahal terkenal seorang yang ahli ibadah. Ada seorang muadzin yang azan di tempat yang tinggi, karena belum ada mic seperti ini, kemudian tertarik dengan wanita berambut pirang, ya, wanita Romawi berambut pirang. Ya, dia menikahi wanita Romawi tersebut, tetapi nikahnya niku ngangge syarat. Syaratipun apa Pak? Harus murtad dulu dari agama Islam. Akhirnya murtad Pak, padahal dia seorang muadzin Pak. Nggak ada yang jamin toh niki. Seorang muadzin menikahi wanita Romawi, murtad dulu kemudian menikah,
mau menggauli istrinya pas malam pertama, gentengnya rusak, jatuh, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Urung sempet ngrasake surga donya niku Pak nggih. Niku pun mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah. Ada lagi Usairim bin Abdul Azhar, sahabat Nabi Pak. Baru syahadat, baru masuk Islam. Ya. Kemudian tanya kepada ya Rasul, ya Rasulullah, saatnya sholat, dereng. Nah, lalu apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Ikut kaum muslimin. Nah, pada saat itu kaum muslimin sedang dalam bergejolak, sedang berperang. Ya. Ketika itu Usairim ikut Pak. Belum baru syahadat, belum waktu sholat, dia perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid. Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, ini adalah sahabat Nabi yang keningnya tidak pernah sujud sholat menyembah Allah, tapi insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang mengetahui akhir hidup kita seperti apa, sehingga jangan pernah merasa soleh, jangan pernah merasa diri ini baik. Karena kalau merasa diri ini baik, merasa diri ini cukup amalnya, maaf, itu semuanya dari setan. Ya, astagfirullah. Ya, siapa yang pernah merasa diri ini baik, maka segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki masalah ati jane Pak, kula nggih. Rumangsa niki abot ngeten niki nggih. Jadi siapa yang merasa diri ini baik, maka itu semuanya tipu daya dari setan yang menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah agar hati ini senantiasa dijaga ya. Maka doa kita kepada Allah nggih, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Ini harus dibaca setiap hari. Sampun dereng Bapak Ibu? Sampun nggih? Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, atau Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Minta kepada Allah agar kelak panjenengan semuanya nggih diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah nggih. Atau yang kedua kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, doa yang kedua Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni kalau sendiri taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikanlah kami nikmat ya Allah. Napa Pak? Berupa taubatan nasuha qoblal maut, sebelum maut datang menjemput kami. Ya ini doa-doa yang tidak boleh dilupakan. Ini kata beliau ada 3. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga Pak, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta kepada Allah agar amalannya diterima ya. Karena terkadang pas kita beramal itu nggih, makanya kita tidak boleh sombong ini Pak. Ya, ini adanya doa ini itu kita nggak boleh sombong. Karena apa? Merasa amalannya belum tentu diterima. Belum tentu ya. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amalan kami. Ya, terimalah amalan kami ya. Ya Allah. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba sampai menentang tuannya dengan cara melakukan kemaksiatan yaitu durhaka, atau membalas kebaikan tuannya dengan keburukan, sementara sang tuan melihat dan menyaksikannya, maka hal semacam ini sama sekali bukan adab seorang hamba terhadap tuannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menentang Allah. Bahkan ada yang terbaru itu ya sampai ya mengatakan Tuhannya umat Islam itu seperti ini. Jadi ini merupakan penistaan agama. Ini banyak sekali Pak. Sekarang di media sosial itu orang-orang yang menistakan agama. Maaf, promosi candi saja itu sampai menistakan agama Islam loh Pak. Menistakan ibadah haji dan umroh loh. Ya. Maaf, ini bukan promosi niki pangapunten ini ya. Ini penistaan. Ya. Ya, kami
beribadah nggak mahal, cukup 1 juta sudah sampai ya. Tidak beda dengan yang orang yang harus mendaftar dengan puluhan juta, ngantrinya lama lah. Ya Allah, ini apa ini? Kok Anda promosi tempat ibadah kok nyenggol ibadah agama lain kan gitu. Pangapunten nggih. Ya, ini merupakan penistaan agama, sudah dikritik oleh MUI itu, sudah diberikan, bahkan ada ormas Islam yang sudah mendatangi pihak-pihak terkait ya, semoga segera diselesaikan. Jadi jangan sampai kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan. Jadi semuanya Pak, jenengan rahasiakan apa itu loh, itu Allah tahu itu. Makanya saling terbuka ya, itu terbuka dalam artian begini Pak, mari kita belajar terbuka dengan keluarga kita ya, istri kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Kita tidak boleh, bahasa kita ya, menutup-nutupi diri kita kepada keluarga kita ya. Itu pun kalau istri kita tahu tentang kita dan kita tahu tentang istri kita kan malah enak ya Pak, plong ya Pak lah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui diri kita ya kan gitu. Jadi Allah maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan. Bahkan dalam hati kita itu Allah tahu niat kita ya. Allah tahu niat kita. Nah, luruskan niat ini penting nih. Jangan sampai kita kesini salah niat gitu. Ya niatnya ya tetap ngaji. Saya sarankan niatnya sholat, niatnya ngaji, niat apa meleh? Niatnya iktikaf, niat apa meleh? Thalabul ilm, niat apa meleh? Sholat isya, niat apa meleh? Sholat ba'diyah isya, niat apa meleh? Sing terakhir nak enten wedangan nggih, niat wedangan kalih niat daharan ini. Niki nggih rezeki niku alhamdulillah ya. Ya Mas ya. Itu terakhir tetap ada niat loh. Misalnya wah kingko ngaji ning Masjid Koplak Demangan iki, masjid apa Pak? Nurul Huda ya, dusun Koplak Demangan nggih. Niku mengke enten unjukan kalih daharan. Wah, Masya Allah niki. Alhamdulillah. Itu termasuk motivasi Pak. Saya itu belum lama diceritakan ya, jamaah di Semarang itu ngadakan pengajian subuh niku yang datang sedikit. Kemudian cari donatur, diadakan makanan dan minuman. Wah, Masya Allah Pak, yang datang bertambah dan bertambah Pak. Jadi itu sebagai sebuah motivasi gitu ya. Itu sebagai sebuah motivasi. Pak, selama ada pengajian di sini, insya Allah selalu ada ini Pak, yang sedekah ini, Masya Allah gitu. Saya tuh kaget waktu ngisi di kelurahan itu loh Pak. Pengajiannya lama itu, yang jam 6 pagi itu. Hari apa nggih? Ahad nggih. Niku mboten enten nganu lho Pak. Loh, saestu lho Masya Allah. Neng istiqomah niku. Kula kaget lho. Saya ngaji kok kuatah men ya. Mboten enten wedang lho niku. Lah niki kula tanglet. Lah niki nak pas mboten poso niku pripun? Mboten enten Pak Ustadz. Masya Allah. Ya Mas ya, ndak ada Mas ya. Itu istiqomah. Kowe niat tenan to labul ilm niku, Masya Allah nggih. Ya ini perlu dicontoh itu ya. Ning nak mriki nak mboten enten nggih ketoke lho kalong mengke berat niki ya. Niki. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah. Ya. Lanjut nomor 3. Adab nomor 3. Nak wau adab pertama syukur. Adab kedua Allah mengetahui kondisi kita. Adab ketiga, setiap muslim menyadari bahwa Allah lah yang senantiasa menguasai dirinya. Dia tidak bisa lari dari Allah. Tidak ada tempat berlindung dan bersandar kecuali kepada Allah. Nah niki, jadi Allah menguasai diri kita. Jadi tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah. Mula nak panjenengan lewat nggon sing kira-kira dianggep angker kalih masyarakat, jenengan doane pripun Pak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau minimal ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kula malah kelingan kalau Allah sudah mentakdirkan itu pasti Allah selamatkan orang itu, ya kan. Pesawat di India itu ya yang terbang ke Inggris sekitar 240 penumpang, satu penumpang selamat. Saya ulangi Pak, seluruh penumpang ya meninggal dunia tapi satu orang selamat. Memang kalau Allah sudah mentakdirkan satu orang selamat ya selamat, karena itu kuasa Allah semuanya Pak. Itu pesawat jatuh baru take off sekitar berapa detik langsung jatuh, dan jatuhnya itu di pemukiman ya, langsung meledak, satu orang selamat. Wallahu alam apakah dia terjun atau terlempar, wallahu alam. Yang jelas satu orang ini selamat. Dia menunjukkan tiketnya, kursinya kalau tidak salah nomor 11A, ya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya dekat pintu darurat. Ya, duduknya dekat pintu darurat ya. Beberapa kali kalau pas saya bisa milih kursi, memang saya terkadang duduknya seneng di dekat pintu darurat gitu. Karena nanti naene apa-apa pintu darurat ki cedak ngoten. Tapi ngoten niku pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan engkang pun nate naik pesawat niku nggih pasrah ya. Ning enten sing tiyang sing gadahi pesawat kathah ya mboten nate naik ya, karena takut ketinggian nggih. Jenengan sing pengen numpak ya ora numpak-numpak misalnya ngoten nggih. Ini niku nggih. Men numpak ajeng temu ndi Pak Ustaz nggih. Nggih numpak nggih bingung kan nggih. Ya Allah ya Rahman. Alhamdulillah nggih. Sementing bersyukur nggih Pak, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, termasuk tindakan sama sekali tidak beradab kepada Allah jika ada seorang hamba yang berusaha lari dari Allah yang sebenarnya dia tidak lepas darinya ya, dia tidak bisa lepas dari Allah, atau bersandar kepada yang tidak punya kuasa atas dirinya, atau menggantungkan diri kepada sesuatu yang sama sekali tidak punya daya upaya dan kekuatan ya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggantungkan diri, menyandarkan diri, napa melih wau? Menggantungkan diri, menyandarkan diri, kemudian bersandar kepada yang tidak punya kuasa, nggih. Itu sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menggantungkan diri kepada manusia atau berharap kepada manusia. Ini hanya akan mengecewakan, Pak. Ya. Makanya kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Zakir Naik yang dikabarkan mau ke Indonesia, mau ke Manahan Solo ya kalau tidak salah, itu dibatalkan ya. Karena ada sesuatu yang terjadi ya, masalah keuangan dan lain sebagainya ya. Donatur atau apa bagaimana itu, walau alam. Yang jelas kita harus menyandarkan diri, menggantungkan diri kita nggih, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia yang ujungnya terkadang mengecewakan, Pak. Ya itu ujungnya mengecewakan. Ya, tewas ngarep-ngarep, bahasanya tewas ngarep-ngarep. Ya, danane cair ning mboten cair, Mas. Akhirnya yo ra sida gitu. Ya gitu hanya enggak jadi ya. Jadi apa? Mengharapkan sesuatu kita memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu enggak punya kuasa apa-apa tuh. Ya. Yang punya kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Ma miyadabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha ya. Allah taala berfirman, tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Jadi Allah yang mengatur rezekinya ya. Ya Allah yang memegang ubun-ubunnya ya. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Surat Ad-Dzariyat ayat 50. Maka segeralah kembali kepada Allah, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Jadi Allah yang maha memberikan peringatan nggih. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di dalam surah Al-Maidah ayat 23,
Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi tempat kita bersandar, tempat kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang kafir Quraisy itu ya. Kafir Quraisy itu dulu kan ada, memang benar-benar zaman jahiliyah ya Pak ya, zaman kebodohan ya. Pernah saya sampaikan gitu. Ada seorang itu yang bikin patung dari adonan roti. Yo disembah. Ya bersandar kepadanya, ya disembah-sembah niku patungnya niku dari adonan roti neng gandeng ngelih ya, Pak, dipotel, dipangan nggih Pak nggih. Wis aku yo jane iki yo kowe tak gawe patung iki gawe sesembahan, ning aku ngelih, waduh. Ya wis lah tak potel patungnya dipangan itu. Ya Allah itu. Ini yang paling menarik itu memang Nabiullah Ibrahim Pak, maka disebut Khalilullah ya. Ya, disebut Khalilullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau bapaknya para nabi. Masih ingat kisahnya Pak ya, masalah patung itu ya. Patung yang kecil kan dihancurkan, dibiarkan patung yang paling besar, kapak yang buat ngancurkan itu senjatanya itu dikalongke di patung yang paling besar. Diajak main logika Pak. Sing do nyembah niku lho Pak, dijak main logika. Iki sing ngancurke patung sapa iki? Nabi Ibrahim nunjuk siapa Pak? Kelo patung sing paling gede. Jawabannya para raja niku pripun Pak? Ora mungkin wong pira iso apa-apa kok. Terus Nabi Ibrahim lah kok ora iso apa-apa kok jenengan sembahan gitu. Ya Allah ini logikanya dahsyat ini Pak. Masya Allah, makanya beliau itu bapak tauhid, bapaknya para nabi itu. Khalilullah, kekasih Allah, Masya Allah ini. Ini kalau pelajaran tauhid kita baca kisahnya Nabiullah Ibrahim ini luar biasa Pak. Beliau itu kan melahirkan 2 generasi. Pertama dari mohon maaf kalau ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Nabiullah Ibrahim punya 2 istri, Siti Hajar dan Saroh. Dari Siti Saroh melahirkan Ishak, dari istri beliau Hajar melahirkan Ismail. Tapi duluan Nabi Ismail dulu, karena ketika Nabi Ismail lahir ini tawakal, belajar tawakalnya luar biasa Pak. Tawakal beliau luar biasa dan istri beliau ini luar biasa. Ya. Ketika itu ditinggal, nggih Pak nggih. Ditinggal di padang pasir, tidak ada air. Bekal seadanya mungkin. Pamitan kembali ke Mesir, pamit kembali, Masya Allah. Dan apa Pak? Keyakinan ketawakalan istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga luar biasa. Tapi ikhtiar dulu, dibaringi dengan tawakal, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah 7 kali, akhirnya hentak-hentakan kaki Nabiullah Ismail muncullah Zam-Zam yang dinikmati sampai sekarang, yang tidak pernah habis, dan itu mata air terbaik, Masya Allah, sumur terbaik. Tapi yang Masya Allah lagi kalau dikaitkan dengan korban kemarin Pak, ketika Ibunda Hajar membesarkan Nabiullah Ismail alaihissalam, sudah besar, Nabi Ibrahim datang, ya kan? Ingin ketemu anaknya, kemudian berjumpa dengan anaknya. Masya Allah Pak, ketika lama tidak memiliki anak, kemudian datang berjumpa dengan anaknya, kemudian ada perintah dari Allah untuk disembelih, tapi didikan ibunya ini yang saya kagum Pak. Kalau baca kisahnya sampai ini luar biasa ini. Maaf kalau sekarang mungkin Pak, bapaknya pamitan kerja waduh misalnya tak tinggali ya, kok teko-teko buali ngomah ngono wis bapak ki ning diwae kan begitu. Ora tahu. Kalau aneh. Ini enggak Pak. Jadi ternyata selama ini Ibunda Hajar itu cerita bahwasanya bapakmu itu seorang nabi, bapakmu pendakwah, bapakmu menyebarkan syariat, bapakmu seorang Nabiullah alaihissalam. Maka ketika Nabi Ismail tahu bahwa bapaknya seorang yang soleh, maka dia taat kepada Allah ketika diminta untuk disembelih. Ini Masya Allah.
Ini siapa yang mendidiknya, Pak? Ibu. Jadi peran ibu di rumah, nggih Bu, nggih. Bismillah, mugi-mugi jenengan pahalanya luar biasa. Seperti para ibunda-ibunda hebat yang pernah dilahirkan di dunia ini. Siapa yang berjasa, Pak? Sampai Imam Syafi'i jadi ulama besar. Siapa, Bapak Ibu? Ibunya. Masya Allah. Jadi banyak seorang ibu-ibu yang muslimah yang luar biasa, yang berjasa kepada anaknya sehingga anaknya ini jadi ulama besar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ngantos adab nomor 3, nggih. Insya Allah masih enten 3 adab lagi yang insya Allah disambung yang akan datang, nggih. Terkait adab kepada Allah, Pak. Ini baru dapat 3, saya ulangi lagi sebentar. Adab pertama adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah. Adab yang kedua, meyakini bahwa Allah mengetahui kondisi kita. Dan yang ketiga adalah menyadari bahwa Allah menguasai diri kita. Ya, ini. Jadi yang tadi meyakini bahwa Allah mengetahui kondisi kita, ya, baik apa yang kita lahirkan atau yang kita rahasiakan, Allah Maha tahu. Kemudian yang ketiga tadi, Allah yang menguasai diri kita, yaitu kita harus menyadari, kita sadar bahwa Allah itu menguasai diri kita seutuhnya. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya, Pak. Maka kita harus banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun, mohon maaf apabila ada salah karena kekurangan dan kekhilafan saya, ya. Semoga banyak lebihnya ini insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.